Saya mau ngasih rahasia Ramadan. Waduh, namanya juga rahasia kok di-share Tobib. Ya kan cuman biar seru judulnya, rahasia Ramadan. Ramadan itu, jagat raya ini sebenarnya adalah bukti keberadaan Dia yang menciptakan, Allah Ta'ala, Tuhan. Ya, keberadaan Allah yang menciptakan kita semua, Al-Ma'bud yang kita sembah. Jadi kalau kita mau tahu kebesarannya Allah, ya lihat saja nih ciptaannya ini. Ya, kalau mau tahu ciptaan Allah, banyak. Salah satunya kan kita sendiri, diri kita ini. Maka kalau kita sudah tahu ciptaan Allah ini luar biasa, kemudian kok kita berani sama Allah, berarti kita kan memang benar-benar luar biasa. Lalainya luar biasa, nekatnya ya. Suatu titik di Pacitan dibuat bergetar, getarannya sampai Solo Raya. Benar. Jadi gempa bumi, getar sebentar, yang bergetar banyak itu. Dan kalau udah bergetar begitu, yang diteriakkan apa? Ya Allah, Gusti. Teriak manggil Allah semua. Jagat raya ini yang menciptakan Allah. Nyata itu ciptaannya Allah. Seharusnya dengan melihat itu semua kita semakin taat pada Allah. Dan semakin tenang. Kenapa? Allah yang punya semuanya, menciptakan semuanya, Allahnya maha dermawan kok. Masa kita hidup masih mikir besok makan apa? Nanti kalau ada masalah solusinya bagaimana? Masih lemah ya, lemah yakinnya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, suaranya Habib Anis kalau Ramadan kurang lebih seperti ini. Iya, itu salah satu contoh ya kehidupan masa lampau yang kita rindu ya, habis tarawih, sebelum sholat witir, semua itu diajak baca doa dalam bentuk qasidah, sehingga seger lagi. Tarawih 20 rakaat itu kan cukup berat ya, panjang itu. Beristirahat sejenak, istirahatnya baca qasidah, qasidahnya isinya doa, semangat lagi, sholat lagi. Jadi enggak sepaneng sholat, terus akhirnya terus ngantuk tidur. Ya, itu pernah ada yang, ya di sini juga ada ya. Ya jadi candaan teman-temannya semua, bukan saling menjelekkan, enggak. Itu ada yang, ya orangnya juga hadir kok. Ya sudah salam dia masih berdiri. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia masih berdiri. Saking khusyuknya itu. Paham maksudnya enggak? Ya, jadi tidur dalam keadaan berdiri. Wah, ada itu yang sholat baru 4 rakaat, sujud ya. Bangun-bangun sudah rakaat ke-20. Ada yang begitu. Karena tubuh manusia itu lelah wajar, makanya suka dikasih selingan di antara 2 rakaat, pertama menuju 2 rakaat ke berikutnya, itu kan ada sedikit jeda. Jedanya biasa gimana Ustaz Is? Lali. 2
2 rakaat salam. Kalau tarawih apa yang dibaca? Fadlan minallahi wa ni'mah. Pakai mic loh ya. Fadlan minallahi wa ni'mah. Wa maghfiratan wa rahmah. Ya Tawwab. Ya wasi'al maghfirah. Ya Arhamar Rahimin. Itu semua begitu. Tapi kadang-kadang teman-teman di sini cuman maksudnya kan kalau bareng semua kan seger lagi gitu kan ya. Baru mau ngantuk, fadlan minallahi wa ni'mah, ngantuk hilang gitu. Terus, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Loh, itu jelas itu jamaah Raudhah kalau tarawih itu. Masih ingat itu. Ustaz Is katanya sudah lupa nih, perlu diingatkan. Itu ada jeda seperti itu untuk semangat. Dulu kalau di Mekah ya, Mekah dulu ya, bukan sekarang ya. Karena kebijakan sesuai kebijakan pemerintah di setiap masa pemerintahan kan beda-beda ya. Di masa dahulu itu kalau saya nggak salah dengar setiap 4 rakaat berhenti istirahatnya tawaf. Mau ikut? Dulu gitu. Ya. Nah, terus yang di Madinah, karena di Mekah itu istirahatnya pakai tawaf, di Madinah enggak punya Ka'bah, ya kan? Enggak bisa tawaf, nambah rakaat. Jadi kalau yang di Mekah 20 rakaat, di Madinah itu lebih dari 20 rakaat. Seru. Kalau kita minta diskon. Ya kan, kalau kita minta diskon, bisa enggak didiskon? Jangan 20 rakaat ya, terlampau panjang itu. Ya ini lomba-lomba untuk semangat nambah ibadah ditambah. Tapi ada caranya biar orang enggak ngantuk gitu ya. Mau ngantuk jak tawaf kan ngantuknya hilang. Tapi ada teman saya itu tawaf sambil tidur, sakti itu. Ya susah loh tawaf sambil tidur, bisa enggak? Nah ini ada teman saya bisa tawaf sambil tidur, ya otomatis batal tawafnya ya. Tapi saking khusyuknya itu, tawaf sambil tidur. Nah Ramadan begitu, dibuat yang seru, yang asyik, yang menyenangkan ya. Ada lagunya, ada ngaji, ada zikir habis witir. Ini kalau diajak zikir habis witir pada begini. Padahal kalau habis witir harusnya zikirnya suaranya kan kenceng. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini enggak. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta dhalimin. Akhirnya semua ngantuk. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu harusnya suaranya kenceng, semangat. Biar setan ngantuknya yang di Ramadan itu sudah di penjara, tapi pengaruhnya masih terasa. Karena 1 tahun itu didik kita untuk ngantuk waktu ibadah ya. Itu udah bisikannya masih terngiang-ngiang, biar tersingkirkan. Maka harus kita teriakin dengan zikir. Ini saya belum ngajar loh, belum. Ini kan baru ngobrol santai, tapi jamnya udah habis. Cukup atau ditambah? Tambah ada apa ya? Saya mau ngasih rahasia Ramadan. Waduh, namanya juga rahasia kok di-share Tobib. Ya kan cuman biar seru judulnya, rahasia Ramadan. Ramadan itu awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, ujungnya pembebasan dari siksa api neraka. Maka disingkat Ramadan. Rahmah, mim, maghfirah, dhad, alif, nun, dhamanah bil jannah. Jaminan masuk surga. Indonesianya Ramadan. Betul kan? R-A rahmat,
DHAN, dihindarkan ancaman neraka. Ya. MA-nya maghfirah, rahmat, maghfirah, DHAN, dihindarkan ancaman neraka. Siapa yang buat singkatan model begini? Habib Novel. Jadi kok cari di Google mungkin nggak ketemu ya. RA itu rahmat, MA maghfirah, DHAN, dihindarkan ancaman neraka. Itu Ramadan. Nah, kata kuncinya rahmat. Maka kalau kita mau dapat rahmat, sebelum masuk Ramadan, ya kita harus menebar rahmat. Jiwa ini tidak boleh ada dendam, dengki, benci, nggak boleh. Syarat utamanya itu. Maka kalau sampai kita Ramadan masih menyimpan permusuhan dengan muslim yang lain, tidak akan diterima ibadah kita. Jadi pahalanya itu diblokir tuh. Belum dicairkan, sampai kita betul-betul tobat dari sifat yang seperti itu. Enggak boleh musuh muslim, tidak boleh. Ada permusuhan enggak boleh. Saya kurang suka, ya kita enggak bisa maksa orang suka kan gitu ya. Kurang suka sama dia boleh, kurang suka sama orang lain, tapi benci enggak boleh. Saya enggak cocok, boleh enggak cocok, benci enggak boleh. Ya musuhin enggak boleh. Karena kalau maksa orang cinta kan enggak bisa, cinta enggak bisa dipaksakan. Makanya nanti kalau Ramadan mau sukses, kata kuncinya rahmat itu. Bagaimana kita punya hati yang tidak memusuhi orang lain. Kalau mau cek kira-kira nanti Ramadan kita diterima atau tidak, ya dari sekarang cek hati kita. Masih musuhin orang enggak? Kalau masih musuhin orang, hapus dari sekarang permusuhan itu. Kalau tidak, diblokir pahalanya. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Gara-gara satu orang kita enggak dapat surga, kok yo taruhannya betul-betul besar betul ya. Saya pokoknya mau musuhan sama kamu sampai kiamat. Masya Allah. Gara-gara satu orang itu, kok kemudian kita mengharamkan diri kita dari surga. Ya jangan dong, saya enggak mau musuhan lagi sama kamu, walaupun kamu nyebelin, walaupun kamu jengkelin, walaupun kamu sebetulnya layak dimusuhin, tapi daripada nanti saya keblokir enggak dapat surga, ya lebih baik saya menghentikan permusuhan. Damai. Saya belum bisa maafkan kamu, tapi saya tidak akan musuhin kamu, boleh. Karena memaafkan itu level yang lebih tinggi. Menahan amarah itu level awal. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi levelnya orang itu kan titik sabar pada kemampuan menahan amarah. Sebetulnya bisa marah tapi ditahan. Mangkel dia pegel tapi ditahan. Tidak muncul dalam ucapan, tidak muncul dalam tulisan. Kemudian level berikutnya memaafkan. Marah ya, tapi dia tidak bisa memaafkan, cuman bisa nahan. Maafkan belum bisa. Ini kalau punya kesempatan bisa mengajukan tuntutan hukum dan lain sebagainya, belum memaafkan dia. Tapi level yang berikutnya memaafkan. Dia mau nuntut hukum bisa, tapi dia maafkan, dah saya maafkan. Tapi maafkan bisa berbuat baik nanti dulu. Wah, saya maafkan oke, tapi kalau suruh senyum-senyum sama dia berat Ustadz. Duduk ngobrol sama dia saya belum mampu, gak apa-apa, memang levelnya belum di situ. Level yang tertinggi, wallahu yuhibbul muhsinin. Sudah ngempet, bar ngempet kemudian maafkan, setelah maafkan ngirimi hadiah, kan ya luar biasa. Nah, itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ya, hadiah terbesar dari Nabi kepada warga Taif adalah doanya. Ya Allah munculkan dari sulbi mereka orang-orang yang beriman kepadamu dan kepadaku. Didoakan tuh warga Taif. Yang mendoakan siapa? Manusia yang paling mulia yang didolimi oleh mereka. Doanya super mustajab. Dihadiahkan kepada yang mendolimi tadi. Ini tingkat kebaikan yang luar biasa. Nah, ini biasanya para istri punya kesempatan. Kalau punya suami-suami yang dolim ya, naudzubillah min dzalik, kalau suaminya dolim itu tahan amarah,
kemudian maafkan, terus berbuat baik. Ini kebanyakan banyak istri bisa melakukan. Karena tidak sedikit pria-pria yang zalim. Betul bapak-bapak? Tidak berani ngaku orangnya. Banyak pria-pria yang zalim. Saya katakan banyak itu bukan berarti mayoritas, enggak. Tapi jumlahnya bukan 1, 2. Nah, Habib kok tahu? Ya banyak curhatan ibu-ibu. Ustadz suami saya, Ustadz suami saya, Ustadz suami saya begini. Ya kita nasihati yang sabar. Naikkan level, maafkan. Naikkan level, masakkan. Udah masakkan berarti kan udah berbuat baik. Itu kalau mau jadi wali itu ibu-ibu cepet. Ya ibu-ibu cepet. Masuk neraka juga cepet. Kalau tidak mengingat jasa suami, melupakan kebaikan suami juga cepat masuk neraka. Ya naudzubillah min dzalik. Nah ini sebagai penutup saya mau share apa yang sebaiknya dilakukan selama bulan suci Ramadan. Yang pertama, fokus pada sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Fokus sama itu. Sholat 5 waktu berjamaah. Jangan ditinggalkan. Berjuang ini. Saya udah ditinggal jamaah, cari jamaah. Jangan sampai sholat sendiri alasannya apapun. Ya alasannya apapun. Cari. Lah itu saya sholat biasanya sama istri saya udah sholat, cari, bukan istri lagi. Jangan ngawur kamu. Ya. Cari orang yang bisa diajak jamaah, entah kakaknya, adiknya, telepon temennya, Kang, kowe sholat durung? Durung, ayo jamaah tak ampiri. Di, ketemuan yang di, wah ketemuan berjamaah, mall, Masya Allah. Ternyata jamaahnya di mall dia, cari musolanya jauh betul gitu ya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah. Mau di masjid, mau di musola, mau di rumah, mau di kantor, pokoknya sholat berjamaah. 5 waktu. Nah ini banyak oknum-oknum yang dia sholat isyaknya di rumah sendiri, tarawihnya berjamaah. Kan ya lucu. Banyak enggak yang begitu? Jadi enggak mau ketinggalan tarawih, tapi siap ketinggalan isyak berjamaah. Ayo kita isya dulu ya, di rumah nanti kita jangan ke masjid, tarawih berjamaah di masjid. Tarawihnya berjamaah, isyaknya sendiri. Ini salah kaprah. Pelakunya ada, karena belum tahu ilmunya. Kalau udah 5 waktu berjamaah, sebetulnya udah cukup itu. Ya sebetulnya udah cukup. Dikatakan dalam riwayat, siapa yang sholat isya berjamaah selama Ramadan, dia insya Allah tercatat dapat Lailatul Qadar. Ya, tapi biar isyaknya bisa berjamaah ya subuh, zuhur, asar, maghrib berjamaah. Kalau enggak nanti isyaknya akan luput itu. Ya isyaknya akan luput. Jaga jamaah, sholat 5 waktu. Kemudian sholat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah. Kalau mungkin di luar Ramadan kita enggak jalankan dengan baik, Ramadan ayo paksakan. Qabliyah, ba'diyah. Ya terutama ba'diyah isya 2 rakaat. Ini seringkali sholat tarawihnya 20 rakaat, tapi 2 rakaat ba'diyahnya lewat. Gak dijalankan. Jalankan dulu ba'diyah 2 rakaat, baru sholat tarawih. Kemudian sholat witir. Untuk sunah-sunahnya dia, sholat witir. Sholat witir walaupun cuma 1 rakaat. Ya walaupun cuma 1 rakaat, tapi di awalnya sudah ba'diyah isya 2 rakaat misalnya ya. Udah ba'diyah isya 2 rakaat. Kalau enggak sempat witir 3 rakaat, 1 rakaat ini cukup karena sebelumnya udah ba'diyah 2 rakaat. Kalau mau 3 bagus, 11 jauh lebih bagus. Witir, ini untuk sholatnya. Kemudian apalagi? Nah ini, waktu sahur dan berbuka, hati-hati untuk bapak, ibu yang bertanggung jawab di rumah tangga masing-masing. Jangan sampai mikir menu makanannya, enggak mikir kehalalannya.
Jadi nomor satu fokusnya pada halal, bukan enak. Ya, halal, bukan sehat. Halalnya dulu. Kadang-kadang enggak, nanti saya mau berbuka di restoran ini, di rumah makan ini, di warung ini, yuk kita hangout bareng-bareng ya, nanti kita berbuka di sana ya, kita enggak jelas itu di sana makanannya halal atau tidak. Jadi jangan sampai berbuka dengan sesuatu yang tidak pasti halal, pastikan halal. Karena itu sangat penting, takjil. Ya, takjil itu sangat penting. Yang pertama kali menjadi pembatal puasa itu sangat penting. Kurma jelas halal. Ya, kurma jelas halal. Selain secara fisik halal, secara ruhaninya harus halal. Jangan sampai dibeli dengan uang yang haram. Waduh, rada angel nih Bib. Karena uang saya sih haram sih enggak, tapi kalau halal kelihatannya kok rada abu-abu ya. Ya kita jadikan semu hitam lah. Atau semu putih. Jangan abu-abu, maksudnya yang jelas warnanya, halal. Orang-orang dulu udah mikir tuh kalau buat Ramadan, kalau ada hadiah dari kiai, dari ustadz, dari orang-orang yang baik itu disimpan. Buat apa? Buat Ramadan nanti. Ini jelas duit halal. Ya jelas duit halal. Nah ini kita cari, mesti ada waktu nih. Gimana dapat yang betul-betul murni halal, yang super halal gitu. Kadang kan kita kerja ada yang kecampur-campur. Haram enggak, tapi kecampur-campur. Ini biasanya saya simpan, ambil dulu cash, siapkan cash biar enggak kena jalur-jalur yang abu-abu. Khusus nanti ini beli beras. Ya. Nah, yang agak repot ini bab air. Ya, air saya matikan dulu mic-nya. Tapi kita kan masih ke bawah sistem yang begini ya, nggak suka masih ke bawah sistem seperti ini. Makanya khusus untuk Ramadan, ya air mineral itu satu karton 20.000 dapat 48 gelas, betul ya? 48 gelas. Kalau literan beli 1 galon berapa itu? Ini buat minum kita, buat makan kita itu aja. Jangan yang warnanya abu. Jelas semuanya? Maaf pemirsa, sensor. Ya, biar nggak jadi fitnah. Kadang kan omongan yang untuk khusus nggak bisa dibawa untuk umum. Karena pendapat orang itu beda-beda. Tadi khusus untuk kalangan majelis Ar-Raudhah. Dan untuk teman-teman saya saja ya. Itu kehati-hatian selama bulan suci Ramadan. Jadi apa yang kita makan, kita minum, terutama saat berbuka dan sahur, harus kita pastikan itu halal. Ini kuncinya Ramadan di situ. Kemudian sholat 5 waktu berjamaah. Hati jangan benci kepada siapapun, jangan musuhin siapapun. Setelah itu tidur saja, enggak usah ibadah.
insya Allah selamat. Ya. Karena kalau udah begitu nggak akan bisa tidur. Tubuhnya akan ngajak melek terus. Buka Al-Quran, karena halal. Ya, tubuhnya akan ngajak, buka Al-Quran, matanya akan ngajak, buka Al-Quran, lihat mushaf. Tubuhnya itu akan susah diajak tidur. Makanya sampai Rasulullah SAW ngomong sama sahabat, nomus so'im ibadah. Tidurnya orang puasa juga ibadah loh. Kenapa? Karena sahabat gak ada yang mau tidur. Lah kita disuruh melek susah, tidur terus ngomong, tidurnya orang puasa ibadah. Itu kan bedanya luar biasa. Jelas ibu-ibu? Jelas. Kalau ibu-ibu tadi nggak dengar suara saya, nanti tanya sama bapak-bapak ya. Tanya sama suaminya atau sama anaknya. Tadi Habibnya ngomong apa gitu. Anjuran saja untuk kalangan terbatas ya. Untuk kalangan terbatas. Pastikan yang dimakan halal, yang diminum halal. Kemudian sholat 5 waktu berjamaah. Hati jangan benci pada siapapun. Itu cukup itu. Ya itu sudah sangat cukup. Tapi yang namanya Ramadan masa enggak tarawih, kan begitu ya. Nah ini tarawih, mohon maaf untuk ibu-ibu kalau tarawih kan keluarnya malam tuh ya. Seringkali berangkat tarawih, tarawih. Tapi perjalanannya haram. Ya perjalanannya haram, niatnya tarawih ini, mbak-mbak ini. Tapi minta diboncengin sama mas-mas. Yang jemput aku ya, kita tarawih berjamaah ya. Lawang pacaran kok tarawih berjamaah ya. Boncengan Ramadan, boncengan dalilnya tarawih. Ngeri atau enggak ngeri ini? Udah itu pamit sama bapak ibunya, dijemput laki-laki yang belum dinikah, ya, bukan suami, jemput anak perempuannya, kemudian ditanya, mau ngajak anak saya kemana? Ke masjid Pak, oh silahkan, boncengkan, berangkat. Nah, pegangan yang rapat ya. Ini bapaknya juga oknum yang perlu diperiksakan ini. Paham ya? Jadi jangan sampai perjalanan ke masjid untuk sholat tarawih justru itu sebuah dosa yang luar biasa. Harus kita perhatikan. Wah, ada lagi yang istri Ramadan buat marah Allah Ta'ala. Suaminya bilang, Dek, tidak usah tarawih, temenin aku di rumah. Ramadan kok enggak tarawih di rumah aja. Makanya toh Pak ngaji sana Pak. Masya Allah. Ini lisannya kalimatnya betul, kalimatnya ya. Tapi kalau caranya begitu betul atau salah? Salah kan ya? Habis itu ngeyel. Aku enggak ngurus kamu Pak. Kalau kamu mau di rumah, aku akan berangkat sendiri. Di rumah saja, orang ngurus. Nekat, keluar tanpa izin suami. Sampai di masjid plus gunjing suaminya. Suamiku tuh loh, diajak ke masjid susah. Aku tuh ke masjid dilarang-larang. Padahal ini kan Ramadan. Ini wanita model begini nih, oknum wanita model begini, gak sadar dia. Keluarnya dia dilaknat oleh para malaikat. Dan laknatnya Ramadan, wah mantap itu. Jadi kalau ibu-ibu mau ke masjid untuk isya berjamaah, taraweh, dilarang sama suami, disuruh di rumah saja nemenin suami, kan tetap disuruh sholat toh ya, enggak dilarang sholat, jangan dilawan. Innamal a'malu binniyat, ganjarannya sudah dapat, tambah enak, gak kesel, gak jauh-jauh, pahalanya lebih besar karena yang tadinya sunnah jadi wajib, taat sama suami. Maka kalau ibu mau dapat pahala yang besar, itu ngomong sama suaminya, mau sholat tarawih, Mas tolong perintahkan aku tarawih. Perintahkan tarawih. Maksud, udah perintah aja. Dek, tarawih, siap, pahalanya besar itu. Ya Allah, saya bukan sekedar sunnah, saya taat sama suami. Itu pahalanya lipat ganda. Giliran suami, masa mau minta sama istri, perintahkan aku tarawih, orang iso. Gak bisa. Itu keistimewaannya wanita. Nurut suami langsung melonjak tinggi luar biasa. Nah, ini kadang ketemu oknum yang begitu melawan suaminya untuk ke masjid. Jadi masjid alasan untuk melawan suami. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Ini yang perlu diperhatikan, kadang terjadi di bulan suci Ramadan. Kemudian jangan takut pakai sandal bagus ke masjid. Masya Allah.
Ustadz, saya kalau pakai sandal bagus nanti kalau hilang gimana? Beli lagi, kayak orang nggak bisa beli sandal aja. Walaupun nanti belinya yang murah-murah gitu kan ya. Kenapa saya katakan jangan takut? Karena kalau dia ke masjid pakai sandal bagus, dia takut nanti dicuri orang di masjid, berarti dia sudah mencurigai setiap orang yang masuk masjid kemungkinan dia pencuri, termasuk saya. Berarti saya, antum dicurigai sebagai calon pencuri. Bagaimana kita akan dapat rahmat maghfirah, sementara hati kita masuk masjid dengan mencurigai muslim yang lain ini wah kita maling ini. Kita maling, hati-hati. Nah, terus harusnya bagaimana? Pakai sandal yang bagus, nikmatnya Allah syukuri. Setelah itu taruh di tempat yang aman. Kalau udah begitu hilang, jangan ngomong hilang. Kelihatannya tadi ada yang salah pakai sandal saya itu. Wes sodakoh, selesai ya. Sandalnya bagus, ini kan kenang-kenangan waktu umroh dulu, ini kena hilang. Takmir masjid yang diparani, gimana sih ini masjidnya? Gak bisa ngamankan, Masya Allah, ruwet. Ya ruwet, jadi pakai yang bagus. Kalau perlu tuh kalau ditaruh di depan itu nanti yang masuk masjid kaget. Ternyata jamaah sini sekarang sandalnya oke. Lah kadang-kadang kita masuk masjid itu di depan sandal ditoto kroak kabeh kok. Paham ya? Ketok sini. Kenapa? Biar gak ada yang mau ngambil. Sandalnya kroak. Pernah enggak lihat yang begitu? Nah ya. Kok ini wong Islami kok koyo ngono gitu ya. Nah, terus kalau punya motor bagus Ramadan keluarkan motor bagusnya, parkir itu. Biar tahu kalau umat Islam itu ya punya duit, kerja bener gitu ya. Bukan buat sombong, tapi tahadutsan nikmah, nunjukkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pakai motor bagus, delok koncone melaku di tin ketemu di masjid ya. Kurang ajar itu. Kalau lihat temennya jalan ya berhenti. Mas lo ya, orang mbak lo. Mas, ayo. Bonceng, bawa kenal gak kenal, mau ke masjid ya ayo bareng. Nanti enggak apa-apa ayo bareng, wah asik gitu. Itu Ramadan kita harus semangat gitu ya, semangat. Baju yang lama-lama kotai kirim entah kemana. Kalau punya duit beli baru. Ngenteni riyoyo. Nanti beli baru hari raya, urung tentu tekan. Ya insya Allah tekan ya. Insya Allah sampai, tapi belum tentu sampai. Nanti hari raya beli lagi. Sekarang hari raya saya tiap malam hari raya. Beli baju. Insya Allah. Ya buat Ramadan. Nah ini ibu-ibu Ramadan yang lalu ya itu. Yang dipakai buat tarawih loh ya. Begitu dibuka, wah Masya Allah. Baru semua. Yang di luar yang dibuat sholat, udah 3 tahun gak ganti. Mukenanya itu loh. Bu, mukena. Rukuh, apalagi namanya? Bu, Ibu. Ya, bajunya yang buat kondangan tiap tahun ganti atau enggak ganti? Besok ibu kondangan pakai mukena ya. Pakaian yang terbaik adalah mukena. Besok kondangan pakai mukena. Berangkat. Wah, ditanya sama orang, "Loh, Anda kondangan pakai mukena?" "Wong saya ngadep Allah aja pakai ini kok. Ini pakaian terbaik saya." Ternyata malu ya, malu. Jadi mukenanya yang bagus. Jangan mukena sudah letek, lecek, lungset. Wong ngadep Allah gini enggak apa-apa. Ngadep Allah gini enggak apa-apa itu. Justru kalau ngadep Allah itu yang terbaik. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nabi kita SAW menganjurkan kalau orang sholat pakai imamah. Nah, karena saya pakai imamah itu agak susah. Kalau saya pakai telat terus sholatnya. Makanya saya buat kopiah yang modelnya setengah imamah. Ini kan buatan sendiri ya. Tak niat ini tekuk-tekuk gitu kan. Kopiahnya setengah imamah gitu. Nah ini orang sholat pakai imamah. Imamah itu apa? Sesuatu yang diikatkan di kepala. Kain diikatkan di kepala. Itu nilainya lebih utama dari yang tanpa imamah 70 kali. Maksudnya kalau mau sholat itu dandanon sing ganteng dulu ya. Gagah pakai imamah. Kalau perlu pakai jubah, buat sholat saja. Selesai lempiten. Jangan kemudian kamu pakai imamah pakai jubah ke mall. Baru gue ngerokok. Kurang ajar. Menodai kehormatan imamah. Jangan itu.
ada tempatnya ya, ada tempatnya. Ini pakaian kehormatan saya ngadep Allah Ta'ala, enggak sembarangan. Lepet rapi, masukkan tas, khusus buat sholat. Bagus, selesai sholat, lipat lagi, masukkan jok. Kamu kalau sholat kok ganteng? Oh beda, saya mau ketemu Mahabos Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau laporan saya sama Allah. Kalau satu hari kita laporan 5 kali kan asik. Ya Allah, ini tadi habis duhur ini banyak masalah ya Allah. Ini asar nih, habis duhur banyak masalah. Sampai sekarang belum tuntas ya Allah, tolong bereskan ya Allah. Wah laporan, maghrib laporan, ya Allah alhamdulillah makasih ya Allah. Udah beres tadi yang asar. Ya, tapi sekarang ada banyak hajat lagi ya Allah. Jadi laporannya sehari 5 kali, kira-kira beres atau enggak beres? Beres. Nah kita laporannya ketika mumet atau sholat, Allah Akbar, orang yang laporan. Allah Akbar, tidak ada laporan sama sekali. Begitu mumet mentok baru, Gusti, lah, kamu sehari 5 kali saya suruh laporan, kenapa baru laporan sekarang? Paham? Nah itu pakai yang bagus, wangi, pakai parfum. Ya, parfum, bukan sekedar minyak wangi. Kadang ada yang namanya jual minyak wangi. Ya di hidungnya yang jual enak, di hidungnya orang lain ngeblak. Aromanya buat pingsan. Lebih baik ke masjid pakai minyak kayu putih lebih bagus. Sedep. Kayu putih itu sedep daripada parfum yang enggak jelas, dioleskan tonggone ke sebelah, ambu apa ini. Sholatnya enggak usuk. Makanya sebelum dipakai ke masjid, tanya sama temennya dulu. Ini aromanya kira-kira ganggu orang atau menyenangkan orang. Cek istrimu. Apa ini? Oh jembonggo. Bojomu gak gelem kok ya. Apalagi orang lain. Ajib ini, enak. Oh pakai itu, yang wangi, yang ganteng, yang gagah, yang seger. Karena apa? Ngadep Allah. Nah itu Ramadan tuh buat gitu loh, sholat yang seger. Kemudian qiraatul Quran, baca Al-Quran. Kita usahakan baca sebanyak mungkin, tapi sistematis ya, sistematis. 1 juz itu kan rata-rata 10 lembar ya. Ada yang 9 lembar, ada yang 10 lembar. Kita pakai yang 10 lembar. 10 lembar berarti 20 halaman. Sholat 5 waktu. Kalau 1 waktu sholat dibaca 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat, berarti 5 kali 2, berapa itu? 10. Dengan memanage waktu sholat, 1 hari berarti baca berapa juz? 1 juz. 1 lembar sebelum sholat, sholatnya qomat setengah 12 misalnya ya, udah kita jam 11:04, 1 lembar sih. 1 lembar itu paling ya Allah 2 menit 3 menit selesai. Kalau itu kita lakukan tanpa terasa 1 bulan kita hatam 1 kali. Mau hatam 2 kali, tambah lagi. Saya kalau pagi sebelum berangkat kerja baca misalnya ya 3 lembar. Siang di jam istirahat baca 3 lembar. Nanti sampai di rumah waktu habis sholat maghrib, istirahat, baca 3 lembar. Mau tidur 1 lembar, berarti dapat 1 juz lagi. Terserah, setiap orang punya cara ngatur sendiri-sendiri. Intinya perbanyak baca Al-Quran, tapi secara sistematis. Kan yang tahu kemampuan orang kan beda-beda ya? Beda-beda. Ada yang mencemooh, kamu baca kok cuman beberapa ayat. Ora apa-apa. Aku beberapa ayat yang kamu tahu, tapi 1 hari aku bisa 3 juz. Mungkin yang kamu lihat beberapa ayat, karena berapa jam lagi saya baca berapa ayat, berapa jam lagi baca berapa ayat. Apalagi zamannya zaman handphone, tinggal pasang reminder selesai. Pakai sistematis. Jelas ibu-ibu? Nah, kemudian untuk ibu-ibu, amal terbaik adalah memberi makan suami bu. Jadi ibu nanti kalau masak itu pastikan halalnya, kemudian enak. Jadi jangan selera ibu, iki loh sak masakno sing enak, selera istri. Ya, istrinya sukanya pedes-pedes, suaminya anti pedes. Wis tak masakno penak-penak ora di mana. Bojo model apa? Salah. Jadi tanya sama suaminya, pengen makan apa mas nanti mas untuk berbuka? Jawaban suaminya, nasi putih tapi dengan suapan tanganmu. Masya Allah. Itu dijawab sama istrinya, tenan, ya ora to mosok tenanan. Ya rada ana lawuhe itu. Ya adalah lawuhnya. Jadi buat yang menyenangkan dengan ngasih makan
keluarga anak, kasih suami, kasih makan istri ya, yang menyenangkan. Kalau suami saya jauh Beb, karena ada yang orang kantor ya kerja, kirim fotonya. Saat kamu hadir di sini, ini akan engkau santap setiap hari. Ya, kirim fotonya. Ya, anak saya ada di luar kota, ada di Jakarta, saya minta roti, buatkan roti, fotokan. Dia buat roti, fotokan. Selamat makan. Saya pura-pura gitu. Ya, selamat makan. Itu kan menyenangkan ya, menyenangkan. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niat. Temenmu lihat, katanya rada weng iki ya. Terserah. Mau dibilang weng, mau dibilang wong ya, terserah. Tapi itulah yang namanya ketaatan ya, ketaatan. Yang menikmati kan kita sendiri. Nah, akhiron, Bu, Ibu, mau saya kasih satu amalan lagi. Nanti ajarin suaminya ya. Ini para suami yang berbukanya di masjid. Ya, berbukanya di masjid atau di musola. Itu kan nanti kan dibagi nasi bungkus atau nasi kotak, terserah apapun namanya ya. Nah, sementara pahala terbesar itu adalah orang yang ngasih makan. Orang yang berpuasa menjadi pembatal puasanya, betul? Nah, kalau kita di musola, kita dikasih korma, yang ngasih siapa? Musolanya, masjidnya. Jadi yang dapat pahala besar siapa? Musolanya, masjidnya, betul? Kita sebagai korban. Ya, maksudnya korban ini yang nanti pahala kita di copy paste diberikan ke dia. Sementara kita nggak dapat pahalanya dia. Maka ulama mengajarkan, yang awal itu kan makanan atau minuman ya. Air, teh, korma, biasanya begitu kan? Nah, kamu janjian sama temanmu joli-jolan. Jadi begitu dikasih jatahmu, misalnya ini jatahnya ya, ini korma, ini air. Langsung, ini untuk kamu. Saya sebelah paham, ini kode, ini juga untuk kamu. Lah kok delalah ono jamaah sing ora tau ngaji. Oh, terima kasih. Ya, nasib. Itu namanya nasib. Padahal maksudnya saya kasih kamu makan biar nanti saya dapat pahala puasa kamu. Gantian kamu kasih saya makan biar kamu dapat pahala puasa kamu. Sehingga bukan cuma masjidnya yang dapat pahala, kita juga dapat pahala memberi makan puasa orang lain. Paham? Nah udah. Jadi kalau mau dapat pahala besar itu berlomba-lomba di situ, ngasih makan orang, sholat 5 waktu berjamaah, jangan benci pada siapapun, makanannya yang halal. Kalau mau nambah sholat sunnah rawatib plus lagi tarawih dan witir. Udah resep rahasia Ramadan yaitu baca Al-Quran, gak usah diomongkan. Karena Ramadan bulannya Al-Quran, kita harus disiplin ngaji sebanyak mungkin. Untuk teman-teman yang mau ikut kajian bersama saya, nanti live itu kalau nggak bisa datang ke sini lewat rumah masing-masing ya. Bisa lewat YouTube atau IG. Ya, YouTube atau IG setiap malam jam 10 malam dan juga kajian menjelang berbuka. Menjelang berbuka itu singkat, saya mungkin cuma 7 menit ya atau mungkin cuma 8 menit. Tapi insya Allah manfaat dan barokah. Silahkan yang mau ikut kajian malam bebas untuk siapapun. Tapi kalau yang menjelang berbuka di sini hanya untuk santri. Tapi yang malam untuk siapapun. Menunya apa Habib? Telo goreng, pisang goreng, kacang godok, ya blanggreng dan kawan-kawan. Bolo pendem saya keluarkan semua itu. Insya Allah. Kalau Ramadan biar ngajinya asik. Kalau mulut terus kecap-kecap gini enggak ngantuk. Tapi kalau enggak ada yang dikecap, ngantuk nanti. Nanti akhirnya tidur. Hakadha walafu minkum. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati. ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي
في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin amin. Pengumuman permohonan doa khusus. Ya, permohonan doa khusus. Di bulan Februari ini ada 3 relawan utama Masjid Ar-Raudhah yang orang tuanya meninggal dunia, yaitu Mas Abdul Aziz, kemudian Mas Mukhlis, dan Mas Suroto. Mas Abdul Aziz ayahnya meninggal dan kita bacakan doa di malam nisfu Sya'ban, jadi meninggalnya waktu siang nisfu Sya'ban, tanggal 14-nya itu ya. Kemudian Mas Mukhlis hari Rabu kemarin ayahnya meninggal. Kalau Mas Suroto kemarin ya, kemarin ibunya meninggal. Malam hari ini kita bacakan doa untuk beliau-beliau yang anaknya berbakti pada majelis ya. Anak berbakti pada majelis, saatnya orang tuanya merasakan nikmatnya punya anak yang soleh. Ya, punya anak yang baik, punya anak yang hidupnya ngurusi pengajian, hidupnya nyenangkan orang banyak. Kita doakan semoga almarhum Bapak Kasno bin Marno Suwito dan Bapak Sujoko serta Ibu Tarsih serta orang tua kita yang telah meninggal dunia di alam barzah sana oleh Allah Ta'ala diterima semua amal solehnya, diampuni segala kekurangan dan dosanya, dilipat gandakan pahalanya, diletakkan ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Dan semoga Allah Ta'ala menyampaikan pahala dari semua amal kebajikan kita teruntuk orang-orang yang tersebut di atas dan teruntuk keluarga kita yang telah meninggal dunia, untuk orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala catat kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usia kita dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, kekayaan, kemudahan, dan kelak di akhir usia kita semua dengan husnul khatimah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'ah nafi'ah wa ala ma nawa habibi Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullah khairan, silahkan dinikmati hidangannya, insyaallah barokah. Ya, tiap Jumat malam tetap ada di jam 10, tiap hari insya Allah ada di jam 10 selama bulan suci Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.